Bzzz. Suara yang kamu dengar di dekat lebah bukan berasal dari mulutnya. Suara ini muncul karena lebah mengepakkan sayapnya saat terbang dengan sangat cepat. Waktu terbang, sayap lebah membuat getaran yang kita kenal sebagai dengungan. Makin kecil serangganya, makin bising suaranya. Kepakan sayap lebah besar lebih lambat, jadi nada dengungnya pun makin rendah. Lebah berdengung untuk mendapatkan serbuk sari dari bunga dengan menggoyangkan tubuh dan sayapnya. Serbuk sari kemudian menempel ke lebah pun terbang ke bunga berikutnya dan menyetor serbuk sarinya di sana. Proses ini disebut penyerbukan. Kamu juga bisa mendengar lebah berdengung saat melindungi sarang atau dirinya. Terutama kalau kamu terlalu dekat dengan habitat aslinya. Suara dengung ini semacam peringatan untuk menjauh atau siap-siap saja menghadapi lebah yang ngamuk. Sakit juga. Tapi, loh kok? Aku disengat lagi. Berarti ini bukan lebah madu. Lebah madu hanya bisa menyengat sekali. Kamu bisa melihat sengat kecilnya menonjol di kulit saat kamu disengat. Setelah itu, si lebah tidak bisa lagi menarik sengatnya. Karena sengat punya saraf dan otot dan merupakan bagian saluran pencernaan, si lebah tak akan bertahan hidup. Jaket kuning adalah jenis tawon yang tidak punya masalah soal sengat. Tawon ini bisa menyengatmu berkali-kali sebanyak mungkin. Tidak seperti banyak lebah, jaket kuning punya penyengat tanpa duri. Anggap saja dirimu sial kalau bertemu tawon ini atau sarangnya yang merupakan rumah bagi ribuan ekor tawon. Bahkan bisa sampai 50.000 ekor pada musim panas. Tawon jaket kuning juga tidak menghasilkan suara berdengung seperti lebah. Semua karena perbedaan perilakunya, bumblebee dan lebah madu terbang dari satu bunga ke bunga lain untuk mengumpulkan serbuk sari dan nektar yang juga merupakan makanan bagi koloninya. Kalau kamu melihat lebah terbang setinggi rumput, mereka mungkin sedang mengumpulkan makanan yang nantinya akan dibawa ke sarang mereka. Jaket kuning tidak terlalu suka bunga, jadi mereka tidak perlu menggoyangkan sayap keras-keras seperti lebah. Mereka tidak membawa atau mengumpulkan serbuk sari. Tawon ini adalah predator yang lebih doyan laba-laba, serangga, dan buah busuk. Kalau kamu sedang piknik membawa keranjang penuh dengan makanan enak, bersiaplah dikunjungi si tawon. Tutupi makananmu kalau nggak mau didatangi ya. Waktu paling aktif tawon adalah pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Tawon membentuk koloni pada musim semi. Seekor ratu tawon melakukannya sendiri. Awalnya, dia harus bertahan dalam kondisi musim dingin yang keras. Setelah itu, dia bertelur. Koloninya kemudian tumbuh selama musim semi dan musim panas. Saat musim dingin tiba, ratu lama selesai bertugas. Jadi, dia bisa memberi mahkotanya ke ratu baru yang akan memulai siklus berikutnya. Sementara tawon yang lain tidak bertahan. Baik tawon maupun lebah punya tubuh hitam dan kuning. Ukurannya pun hampir sama. Lebah lebih berbulu dan gemuk, sementara jaket kuning tidak berbulu ataupun gemuk. Mereka lebih mulus dan ramping, dan tawon juga punya dalam tanda kutip pinggang. Pinggangnya menghubungkan perut dan dadanya, yaitu tubuh bagian tengah dan kepala. Lebah madu tinggal di lubang pohon dalam sarang yang disediakan peternak lebah. Jaket kuning lebih suka membuat sarang di pipa terbuka, lubang di dinding, furnitur bekas, atau bahkan di bawah tanah. Mereka mencari liang tikus dan sering membuat sarang di halaman tanpa rumput, sehingga kesempatan kita menginjak atau mengusik mereka dengan mesin pemotong rumput menjadi lebih besar. Jaket kuning jauh lebih agresif dan kejam dibanding lebah karena mereka adalah predator dan punya naluri yang kuat untuk melindungi sarang mereka. Mereka cenderung mengejar orang yang mengganggu dan akan mengikutimu sampai jauh kalau perlu. Mereka rela melewati semua rintangan dan menunggu waktu. Saat melarikan diri dari tawon ini, jangan masuk ke air dan menyelam ya, karena mereka akan dengan sabar menunggumu kehabisan napas demi bisa balas dendam. Jangan juga berlari dengan panik sambil melambaikan tangan. Mereka mungkin akan lebih cepat dan jauh lebih kesal karena menganggapmu ancaman. Cukup angkat tanganmu dan lindungi matamu. Lalu mulai bergerak perlahan. Lebah madu menyengat saat tak punya pilihan lain. Sifat alaminya pecinta damai, baik lebah maupun tawon tidak menyerang jika merasa tidak terancam. Tapi jaket kuning jauh lebih mudah terprovokasi dibanding lebah. Saat melihat sesuatu yang mereka anggap berbahaya, mereka melepaskan bahan kimia tertentu yang memperingatkan koloninya. Dan mereka semua akan mengejarmu. Tawon bisa membuat sarang dari kertas. Pertama, mereka mengunyah potongan-potongan kulit kayu, lalu melepehnya. Itulah cara mereka membuat kertas kasar. Meski tampilannya sama, tawon bisa saling mengenali lewat pola wajah unik yang mereka punya.
Wajahnya punya beragam warna, termasuk hijau, biru, merah, dan oranye. Serangga terkecil di dunia adalah tawon parasit yang sering disebut fairy fly, yang jantannya buta, tidak bersayap, dan panjangnya cuma 0,13 mm. Ada lebih dari 30.000 spesies tawon, tapi bisa dibagi menjadi dua kelompok. Tawon sosial hidup berkoloni, dan tawon soliter lebih suka bersarang sendirian dan hidup sendiri dengan anak-anaknya. Tawon sosial menggunakan sengat sebagai cara membela diri, tawon soliter menggunakannya untuk berburu lewat racun yang terkandung di dalamnya. Tawon soliter tidak menyengat manusia dan tak akan mengejar kita. Mereka membantu manusia menjaga populasi serangga dengan menyantapnya. Tawon sarang lumpur adalah kerabat dekat semut. Semut sendiri berawal dari semacam tawon predator, tapi semut lebih dekat dengan lebah daripada tawon sosial dan punya pohon keluarga yang sama. Semut telah menyebar ke seluruh tanah kering bumi, mengisi hampir setiap ekosistem yang ada. Terdapat lebih dari 10.000 triliun semut di planet kita. Sebuah penelitian di hutan hujan Brazil mengatakan massa keseluruhan semut yang hidup di sana sekitar 4 kali lebih besar daripada massa semua reptil, mamalia, dan amfibi jika digabungkan. Semut adalah makhluk sosial yang hidup dalam koloni besar dan terbagi menjadi beberapa peran. Pelindung sarang, pencari makanan, perawat anak, atau pembangun sarang. Bukan cuma berkerabat dengan penyengat, semut sendiri juga ganas. Semut peluru punya sengat paling menyakitkan dari semua semut. Mereka tinggal di daerah hutan lembab seperti Amazon. Semut api membuat kerusakan miliaran dolar setiap tahun. Jumlah ini termasuk biaya tagihan medis dan dokter hewan untuk mengobati pasien. Emang sih, semut api tuh kecil, tapi gigitannya lumayan sakit, sampai kulitmu terasa terbakar. Nah, dari sanalah asal nama semut api. Sebagian serangga hanya bisa hidup selama beberapa hari atau bahkan beberapa jam, tapi semut termasuk serangga yang berumur paling panjang. Ratu semut dari beberapa spesies hidup hingga 30 tahun. Semut termasuk hewan terkuat di dunia, mengingat ukurannya yang kecil. Seekor semut bisa mengangkat dan membawa beban yang beratnya 50 kali berat badannya. Tapi semut suka bekerja dalam tim, jadi kamu sering melihat mereka bekerja sama untuk mengangkut objek lebih besar. Mereka hidup di semua benua kecuali Antartika, sama seperti tawon, sepupu mereka. Semut tidak punya telinga loh, alih-alih mendengar, semut merasakan getaran dari tanah. Beberapa bahkan tidak punya mata, jadi semut saling berkomunikasi lewat antena. Selain itu, mereka saling mengirim pesan lewat sinyal kimia yang mereka lepaskan dari tubuhnya. Biasanya semut meninggalkan jejak sinyal kimia yang mengarah ke sumber makanan atau untuk menarik pasangannya. Cara ini juga digunakan untuk mengirimkan peringatan saat merasakan ada bahaya di dekatnya. Panjang sarang semut terbesar yang pernah ditemukan melebihi 5.600 km. Sarang ini ditemukan pada tahun 2000 di Argentina. 33 populasi semut berkumpul dan membentuk satu super koloni besar dengan jutaan sarang dan miliaran semut bekerja dan tinggal di sana.